Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Solihah Jaya dengan NIM 2106411000039 dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan melakukan uji T secara berpasangan dan secara independen dengan menggunakan Microsoft Excel untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, untuk soal yang pertama kita langsung saja uji T secara berpasangan. Di sini telah ada data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Datanya disajikan dalam tabel pretest dan posttest. Nah, untuk asumsi datanya berdistribusi normal. Syarat-syarat uji T-nya yakni yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. Yang kedua, hipotesisnya H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf kepercayaannya yakni 95%, artinya taraf signifikannya atau alfanya yakni 0,05. Nah, untuk yang keempat, menguji T menggunakan uji T berpasangan. Hasilnya menggunakan perbandingan jika min T tabel itu kurang dari T hitung dan T hitungnya kurang dari T tabel, maka kita menerima H0. Dan jika T hitungnya lebih dari T tabel atau T hitungnya kurang dari min T tabel, maka kita menolak H0 alias terima H1. Kita juga bisa menggunakan perbandingan jika P value lebih dari sama dengan alfa, maka terima H0, dan jika P value kurang dari alfa, maka tolak H0, terima H1. Alfanya tadi 0,5. Nah, langsung saja untuk hitung uji statistik kita lakukan dengan mengeklik data, kemudian kita cari data analisis. Di sini kita akan menganalisis T test paired to sample format. Nah, langsung saja ini untuk variabel yang pertama yakni data pretest. Nah, untuk variabel yang kedua yakni data posttest. Jangan lupa membeli centang pada label. Untuk alfanya ini tadi dari awal sudah ditentukan 0,05 dan kita juga menggunakan alfa 0,05. Nah, untuk output rank kita ini menaruh hasilnya pada tabel ini. Kita taruh di sini, kemudian klik OK. Nah, kita sudah menemukan hasil dari analisis t-test paired to sample for min. Di sini ada min, ada variance, ada observation. Ini kan datanya ada 18 tadi. Nah, yang kita bandingkan yakni t-start atau t-hitung dan T tabel atau T critical total, karena kita menggunakan dua perbandingan. Kita kasih warna biar mempermudah untuk membandingkannya. Nah, untuk hasil uji statistiknya kita memperbandingkan antara T hitung dengan T tabel. Kita ini T startnya ini yakni T hitung dan yang T critical totalnya itu T tabel. Hasil dari data ini yaitu T hitung lebih kecil daripada min T tabel.
maka tolak H0 alias terima H1. Nah, kita juga bisa memperbandingkan uji p-value dengan alfa, yakni kita menggunakan p-value total, yakni 0,0003, sedangkan alfanya ini 0,05, jadi p-value lebih kecil daripada alfa. Maka dari tolak H0 dan terima H1. Jadi kesimpulannya yakni ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah penelitian. Nah, ini untuk hasil uji T berpasangan. Saja kita langsung menuju soal yang kedua, yakni uji T independen. Di sini telah ada data hasil banyak istilah IPA yang dapat dieval oleh kelas kontrol dan kelas eksperimen. Asumsi data berdistribusi normal. Untuk syarat uji T-nya, yakni yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata, dan H1-nya ada perbedaan rata-rata. Untuk taraf kepercayaannya itu sama kayak yang data T berpasangan, kayak yang uji T berpasangan, yakni 95%, dan taraf signifikannya atau alfanya 0,05. Sebelum menguji T independen, kita akan mencari variansi yang paling terbesar terlebih dahulu. Yakni sama dengan var TS dari yang pertama, enter. Ini variansi yang data kontrol. Untuk yang variansi data eksperimen yang sama dengan var S enter. 2,6 sama 2,307. Nah, ini telah diketahui yang eksperimen variansinya lebih tinggi daripada yang variansinya kontrol. Langsung saja kita akan menguji homogen atau data yang tidak homogen. Ini mengeklik data sudah, kemudian ke data analisis, kita akan menguji F to sample for variances. Oke. Untuk data variabel yang pertama, yakni data eksperimen, untuk labelnya kita centang, outputnya akan saya taruh di sini, kemudian oke. Nah, ini kita akan melihat datanya apakah ini homogen atau tidak homogen dengan melihat F dan F tabel. Nah, ini sudah diketahui kan kalau 2 itu lebih besar daripada 1, maka data tersebut H0 diterima, artinya data tersebut adalah homogen. Kita kasih tanda biar bisa membandingkannya. Selain itu, kita juga bisa melihat dengan menggunakan p-value, yakni P jika lebih besar sama dengan alfa maka terima H0. Kita lihat p-value-nya, ternyata p-value-nya lebih besar daripada sama dengan
lebih besar sama dengan alfa, berarti kita terima H0. P-value-nya di sini kan 0,41, sedangkan alfanya kan 0,05. Jadi data ini adalah homogen. Kita menerima H0 dan tolak H1. Data tersebut adalah homogen. Selanjutnya kita akan menguji T independen dengan mengeklik data, kemudian data analisis, kemudian kita akan mencari t-test to sample assuming equal variance. Untuk variabel yang pertama kita menggunakan data eksperimen, dan variabel yang kedua menggunakan data kontrol. Tabelnya jangan lupa dicentang. Untuk output ringnya saya taruh di sini. Oke. Nah, di sini kan telah terdapat datanya. Kita langsung saja menguji T-nya agar lebih cepat, menggunakan lebih cepat, yakni melihat p-value ini jika lebih besar daripada sama dengan alfa maka terima H0, dan jika p-value lebih kecil daripada alfa maka tolak H0 dan terima H1. Kita lihat p-value-nya yang ini. Ini kan p-value-nya 0,005. Berarti ini p-value-nya lebih kecil daripada alfa. Maka kita tolak H0 dan terima H1. Hasil uji statistiknya maka p-value lebih kecil daripada alfa. Maka tolak H0 dan terima H1. Kita lihat yang uji yang pakai T. Jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung dan T hitung lebih kecil daripada T tabel maka terima H0. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel maka tolak H0 alias terima H1. Kita lihat T start ini yakni T hitung. Kita kasih tanda warna kuning, dan T tabelnya kita menggunakan yang T to T. Kita cari perbandingannya. Ini kan T start itu T hitung, ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel. Dan 5, maka kita tolak H0 dan terima H1. Untuk kesimpulannya berarti ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Kesimpulan, nah ini adalah hasil dari uji T secara independen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.